Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk kegiatan berbagi praktek baik Merdeka Belajar di siang hari ini. Sebelum acara ini kita mulai, mari kita bersama-sama mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita, utamanya nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga alhamdulillah kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan sehat, tidak ada halangan suatu apapun. Bapak Ibu, berbagi praktek di hari ini tentang Merdeka Belajar. Tentu materi ini bukan materi yang asing untuk Bapak Ibu semua. Tapi tidak ada salahnya jika saya membagikan pengalaman saya kepada Bapak Ibu semua. Tentunya nanti di dalam saya membagikan praktek baik Merdeka Belajar ini masih banyak kekurangan. Bapak Ibu, langsung saja ke materi. Namun sebelumnya saya ingin mengetahui mengapa Bapak dan Ibu memutuskan menjadi pendidik. Monggo, mungkin ada yang ingin mengungkapkan isi hati saat itu setelah lulus sekolah, kemudian memutuskan mau menjadi apa saya, lalu lanjutkan sekolah kemana, ingin bekerja menjadi apa. Nah sekarang Bapak Ibu sudah menjadi guru. Apa tuh yang menjadi yang menjadi keinginan Bapak Ibu memutuskan menjadi pendidik? Coba Pak Imam, ini yang paling ganteng ya di antara kita. Mengapa Pak Imam memutuskan menjadi pendidik? Mencerdaskan generasi bangsa. Mencerdaskan generasi bangsa. Ya. Bu Tuti yang senior, dulu Bu Tuti memutuskan menjadi pendidik, yang mengilhami itu apa Bu Tuti? Meneruskan cita-cita orang tua, Bu. Meneruskan cita-cita orang tua. Mencerdaskan bangsa, meneruskan cita-cita orang tua. Mungkin dari Bu Eni. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Kris. Di sini mengapa Bapak dan Ibu memutuskan menjadi pendidik? Saya akan mencoba menyampaikan pendapat saya. Untuk yang saya alami hampir sama dengan Bu Sri Tuti tadi, sudah menyampaikan meneruskan cita-cita orang tua. Dan menurut saya menjadi pendidik itu kita selalu belajar sepanjang hayat. Demikian Bu Kris, terima kasih. Terima kasih Bu Eni, Pak Imam dan Bu Tuti. Memang menjadi pendidik itu hal yang mulia. Seperti halnya saya menjadi seorang pendidik itu sebetulnya dulu bukan impian. Tapi karena doa seorang ibu yang menginginkan saya menjadi pendidik, akhirnya saya menjadi pendidik seperti sekarang ini. Karena dengan menjadi pendidik atau guru, kita akan hadir setiap hari untuk murid-murid, hadir untuk terus menambah kapasitas diri. Karena kita menyadari kebutuhan untuk terus
belajar secara mandiri. Namun sebenarnya apapun profesi kita yang sekarang kita jalani memang harus terus belajar. Demikian juga peran kita sebagai pendidik atau guru, kita perlu terus belajar agar bisa menghantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia yang merdeka. Lalu, apakah yang dimaksud dengan merdeka belajar? Monggo, Bu Ana mungkin bisa. Tidak apa-apa Bu Ana, ya. Merdeka belajar mungkin yang dimaksud di sini adalah belajar sesuai dengan tingkat kemampuan. Iya, bagus. Ya, belajar sesuai dengan tingkat kemampuan dari murid. Mungkin ada yang lain, Bu Prasti? Merdeka belajar menurut saya mungkin lebih ke pembelajaran yang disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki oleh siswa. Ya. Pembelajaran yang disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki siswa. Sama dengan Bu Ana, hanya kalimatnya yang berbeda. Merdeka belajar itu bukanlah sekedar sebuah istilah baru, melainkan sebuah filosofi yang mengilhami perubahan mendalam dalam dunia pendidikan. Program Merdeka Belajar sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menegaskan bahwa pendidikan adalah serangkaian proses untuk memanusiakan manusia. Ya, seperti tadi dikatakan bahwa Merdeka Belajar itu yang belajar disesuaikan dengan kompetensi siswanya, berarti memanusiakan manusia. Oleh karenanya, pendidikan itu perlu didasarkan pada asas kemerdekaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain. Merdeka belajar itu adalah upaya mewujudkan kemerdekaan di dalam belajar. Jadi bukan terus merdeka belajar, kita merdeka untuk yo sakarpe dhewe, ya, semaunya sendiri. Tidak, tetapi belajar yang seperti tadi Bu Prasti dan Bu Ana jelaskan bahwa belajar disesuaikan dengan kompetensi siswa. Merdeka dalam belajar artinya siswa memiliki kebebasan untuk berpikir dan berekspresi, seperti yang dikatakan oleh Pak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, bagaimana konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Nah, konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu didasarkan pada dasar kemerdekaan yang dikenal dengan istilah sistem Among. Sistem Among itu ada berapa ya, Pak Imam? Ada 3. Di antaranya apa, Pak Imam? Ngarsa Sunggulodo. Yang kedua, Madya Mangunkarsa. Yang terakhir, Tutuli Handayani. Nah, sistem Among itu memiliki 3 asas. Ngarsa Sunggulodo, Madya Mangunkarsa, yang terakhir Tutuli Handayani. Ngarsa Sunggulodo, kira-kira apa artinya ya Ibu, Bapak? Ngarsa Sunggulodo depan memberi contoh ya. Ngarsa Sunggulodo di depan memberi contoh, memberi teladan. Guru memahami secara utuh
tentang apa yang dapat ia bantu pada murid menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Karena bagaimanapun Bapak Ibu, tingkah laku kita, sikap kita sebagai guru itu menjadi role model yang nantinya akan ditiru oleh peserta didik. Jadi apapun yang kita lakukan, ya, Bapak Ibu guru itu sebetulnya menjadi menjadi kebanggaan anak-anak. Anak-anak itu membanggakan Bapak Ibu. Kenapa membanggakan? Tentunya membanggakan itu ada sesuatu yang membuat anak-anak itu merasa bangga terhadap diri Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Ki Hajar Dewantara mengatakan ingat sung klodo, kita itu di depan memberi teladan. Segala tingkah laku kita itu akan menjadi suri teladan bagi anak didik kita, sehingga kita harus berhati-hati di dalam bersikap, bertutur kata, kemudian memberi contoh kepada siswa-siswi kita. Yang berikutnya, ing madya mangun karso. Apa ing madya mangun karso? Di bagaimana? Tengah-tengah bersama murid kita membangkitkan semangat. Ing madya mangun karso, di tengah membangun kehendak, memberikan semangat. Guru diharapkan mampu membangkitkan semangat berswakarsa dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid, berperan sebagai narasumber dan penuntun. Jadi kita itu di tengah membangun kehendak, ya, memberikan semangat supaya anak-anak dapat berkreasi, dapat mengungkapkan ide. Dengan jalan apa? Dengan membuka dialog. Kita memberikan kesempatan kepada anak didik kita untuk mengungkapkan ide, mengungkapkan perasaan, agar daya kreasi mereka itu dapat tumbuh. Tutwuri handayani. Tutwuri handayani artinya apa, Bu Eni? Mungkin Bu Eni. Terima kasih Bu Grace. Tutwuri handayani menurut saya di belakang memberi dorongan Bu Grace. Terima kasih. Terima kasih. Tutwuri handayani, ya, di belakang memberi dorongan. Tutwuri handayani itu di belakang memberi dorongan. Artinya apa? Guru tidak sekedar memberi motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya. Jadi anak diberikan kesempatan untuk berkreasi, untuk mengungkapkan ide, mengungkapkan hasil pikirannya, tapi guru juga memberikan rekomendasi dari hasil pemikirannya agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Nah, ini seperti yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang berikutnya, sistem AMOM. Sistem AMOM itu didasarkan pada dua hal, Bapak Ibu. Yang pertama itu kodrat alam. Artinya apa? Kodrat alam itu sebagai syarat untuk mencapai kemajuan pendidikan sesuai potensi murid. Jadi murid itu secara alam dia memiliki kemampuan, memiliki talenta.
Yang berikutnya adalah kemerdekaan. Kemerdekaan ini menjadi syarat untuk menghidupkan, menggerakkan kekuatan lahir dan batin murid hingga dapat mencapai selamat dan bahagia. Jadi yang namanya belajar, merdeka belajar itu agar benar-benar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, manfaat merdeka belajar. Ada berapa manfaat merdeka belajar? Ada. Sebetulnya ada banyak sekali, tapi saya hanya mengambil yang saya ambil ada 6. Yang pertama, pengembangan kemandirian, peningkatan kreativitas, pemberdayaan diri, meningkatkan motivasi belajar, persiapan untuk dunia nyata, yang terakhir peningkatan kualitas pembelajaran. Yang pertama, pengembangan diri. Pengembangan diri untuk pengembangan kemandirian. Nah, pengembangan kemandirian itu merupakan hal penting dalam menghadapi tantangan zaman. Murid diharapkan dapat mengenali diri, berdaya untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya. Dalam hal ini membantu mereka untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri dan bertanggung jawab terhadap pendidikan mereka. Jadi pengembangan kemandirian dalam merdeka belajar itu merupakan hal yang penting. Ya, jadi pada zaman sekarang ini anak-anak harus kita didik menjadi anak yang mandiri, ya, yang belajar sesuai dengan kebutuhan mereka, yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungan mereka. Yang berikutnya, meningkatkan kreativitas. Nah, untuk yang pertama dulu, pengembangan kemandirian. Apakah Bapak dan Ibu selama melaksanakan pembelajaran di kelas sudahkah mengembangkan kemandirian bagi anak-anak? Sudah? Sudah? Besok ngatur sudah? Sudah. Ya. Tentunya dengan berbagai macam cara. Salah satunya apa? Mungkin ada yang bisa menunjukkan cara Bapak Ibu untuk mengembangkan kemandirian anak. Bu Ana? Bisa dibantu pusat ngatur pengembangan kemandirian anak? Untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri dan bertanggung jawab, kalau di kelas saya itu bisa diterapkan dalam pembentukan pas kita membuat kesepakatan kelas itu. Kesepakatan kelas, ya mungkin kelas lain ada yang berbeda. Membuat kesepakatan kelas itu menjadikan sebagai salah satu contoh mengembangkan kemandirian, wujud dari menjadi pribadi yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Karena kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama itu harus dilaksanakan dan harus dipertanggungjawabkan. Ya, terima kasih Bu Sotngatur yang sudah memberikan salah satu contoh pengembangan kemandirian. Peningkatan kreativitas.
Merdeka Belajar juga memberikan ruang bagi kreativitas murid untuk berkembang. Murid dapat bereksplorasi ide-ide baru dan menciptakan solusi-solusi inovatif untuk masalah-masalah yang mereka hadapi. Hal ini tidak hanya meningkatkan kreativitas siswa, tapi juga mempersiapkan mereka untuk menjadi pemecah masalah yang lebih baik di masa depan. Itu harapannya, Bapak Ibu. Harapannya siswa-siswi kita itu dapat mengeksplorasi ide-idenya, menciptakan solusi inovatif untuk masalah yang mereka hadapi, dapat meningkatkan kreativitas siswa, mempersiapkan mereka menjadi pemecah masalah yang lebih baik di masa depan. Sedangkan murid-murid kita itu meningkat kreativitasnya sudah. Tentunya di dalam peningkatan kreativitas, sekalipun anak-anak harus dapat mengeksplorasi ide-ide mereka tetap harus butuh bimbingan dan tuntunan dari Bapak dan Ibu. Yang selanjutnya, pemberdayaan diri. Nah, Merdeka Belajar itu manfaatnya untuk pemberdayaan diri. Apa itu pemberdayaan diri? Nah, salah satu manfaat utama dari Merdeka Belajar adalah pemberdayaan diri siswa. Dan diharapkan dengan memiliki kendali atas proses pembelajaran mereka sendiri, siswa merasa lebih berdaya dan memiliki rasa percaya diri yang lebih besar dalam menghadapi tantangan belajar. Sehingga hal ini membantu mereka untuk mengembangkan potensi maksimal dan meraih kesuksesan secara pribadi maupun akademis. Yang diharapkan itu rasa percaya diri anak-anak itu dapat berkembang. Banyak hal yang tentunya sudah Bapak Ibu lakukan di dalam kelas untuk meningkatkan, menumbuhkan rasa percaya diri. Nah, salah satunya contoh untuk dapat menimbulkan rasa percaya diri, ya, itu dengan memberikan ucapan terima kasih kepada anak-anak, memberikan aplaus. Sekalipun mungkin jawaban dari anak itu belum memuaskan, tapi kita memberikan ucapan terima kasih, itu salah satu wujud pemberdayaan diri, menciptakan rasa percaya diri. Yang berikutnya, meningkatkan motivasi belajar. Mengapa dapat meningkatkan motivasi belajar? Karena anak-anak itu dapat mengeksplorasi minatnya mereka, kemudian siswa lebih tertarik dan bersemangat untuk belajar. Karena seperti yang dikatakan tadi, Merdeka Belajar itu anak-anak belajar sesuai dengan kompetensi mereka masing-masing, sehingga anak-anak merasa senang, merasa bersemangat, sehingga motivasi untuk belajar lebih tinggi. Yang berikutnya, persiapan untuk dunia nyata, untuk masa depan mereka. Konsep Merdeka Belajar itu membantu siswa untuk lebih siap menghadapi tantangan dunia nyata di luar sekolah, dengan fokus pada pengembangan kemampuan seperti kemandirian, kreativitas, dan pemberdayaan diri. Siswa menjadi lebih siap untuk menghadapi berbagai situasi dan tuntunan di masa depan.
Jadi Merdeka Belajar itu mempersiapkan anak-anak untuk mandiri, untuk kreatif, dapat memberdayakan diri sendiri, agar siswa itu dapat mempersiapkan dirinya menuju ke dunia yang nyata yang akan mereka hadapi selanjutnya. Hal ini mempersiapkan mereka untuk menjadi pemimpin dan inovator yang berkontribusi positif bagi masyarakat dan dunia. Nah, ini yang diharapkan untuk anak-anak kita besok seperti ini, Bapak Ibu, ya, mereka dipersiapkan untuk dapat menghadapi dunia yang nyata di masa depan mereka. Yang berikutnya, peningkatan kualitas belajar. Nah, Merdeka Belajar itu tidak hanya memberikan manfaat bagi siswa secara individu, tetapi juga manfaat atau berdampak positif pada kualitas pembelajaran secara keseluruhan, menyeluruh. Dengan memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengeksplorasi minat siswa dalam belajar, siswa menjadi tertarik dan bersemangat di dalam belajar. Hal ini menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih dinamis dan bermakna bagi semua pihak yang terlibat. Jadi siswa belajar itu sesuai dengan kemampuan mereka. Siswa diajak bersama-sama untuk mengeksplorasi, menggali kemampuan, minat, sehingga mereka menjadi tertarik dan bersemangat, ya, tidak takut untuk belajar bersama Bapak dan Ibu guru. Nah, semangat dan ketertarikan siswa untuk belajar ini menciptakan lingkungan belajar yang bermakna bagi anak-anak. Nah, ada 3 hal yang dilakukan dalam melaksanakan konsep Merdeka Belajar. Jadi Merdeka Belajar itu dapat berhasil. Itu ada 3 konsep yang harus dilakukan. Yang pertama, menciptakan lingkungan pendidikan berbasis teknologi, kerjasama lintas pihak dan urgensi data. Kira-kira apa yang dimaksud dengan menciptakan lingkungan pendidikan berbasis teknologi? Adakah Bapak Ibu yang ingin mengungkapkan, mengutarakan apa sih menciptakan lingkungan pendidikan berbasis teknologi? Kok ini menjadi salah satu hal yang dilakukan dalam melaksanakan konsep Merdeka Belajar? Mungkin ada yang ingin mengutarakan pendapatnya? Saya Bu Kris. Ya, monggo Bu. Terima kasih Bu Kris. Salah satu hal yang pertama yang dilakukan dalam melaksanakan konsep Merdeka Belajar, yang pertama menciptakan lingkungan pendidikan yang berbasis teknologi. Di sini yang sudah dilaksanakan oleh kelas 5 ya Bu Kris, KNBK itu menggunakan prinsipnya kan menggunakan komputer. Jadi ketika anak mengerjakan soal literasi, numerasi dan survei lingkungan belajar, anak juga pastinya sudah tertanam untuk menggunakan kecanggihan teknologi sekarang, yaitu komputer tadi. Terima kasih Bu Kris. Terima kasih Bu Eni untuk pendapatnya. Ya, jadi menciptakan lingkungan pendidikan berbasis teknologi seperti Bu Eni tadi mengungkapkan pendapatnya, itu di kelas 5 pelaksanaan ANBK itu anak-anak sudah melaksanakan ANBK menggunakan komputer. Ya, menciptakan lingkungan pendidikan berbasis teknologi. Mungkin kita masih ingat ya Bapak Ibu, kalau kita belajar dulu
waktu kita sekolah dulu, kita kalau belajar bagaimana? Ada yang masih ingat? Membaca buku. Buku yang kita terima, yaitu yang kita gunakan untuk belajar. Ya, yang kita terima, yang kita gunakan untuk belajar. Nah, murid-murid kita itu memiliki cara belajar yang berbeda dengan kita, Bapak Ibu. Kalau kita dahulu dengan buku, hanya buku yang kita pelajari, buku yang kita dapatkan dari sekolah. Tapi untuk murid-murid kita sekarang itu, murid-murid kita adalah generasi digital natif. Mereka fasih, mereka pinter berselancar dengan internet dan teknologi. Karena memang anak-anak sekarang lahir di dunia digital. Bayi saja sudah tahu HP. Ya. Jadi mereka sudah fasih berselancar dengan internet dan teknologi, menjadikan internet sebagai salah satu sumber belajar utama mereka. Ya. Mereka bisa dengan cepat mencari dan mengkonfirmasi pengetahuan, bahkan mempelajari keterampilan sesuai kebutuhan belajar mereka. Nah, sebagai salah satu contoh, Ibu Bapak, anak-anak menggunakan internet, menggunakan teknologi yang modern untuk belajar. Saat Bapak Ibu memberikan tugas kepada anak-anak kita, misalkan memberikan tugas untuk membuat sesuatu, ya, anak-anak itu akan cepat tahu, ya, contohnya membuat rangkaian bunga atau apa istilahnya sekarang, parsel atau buket bunga, ya, atau buket dari makanan kecil. Itu murid-murid kita akan lebih cepat tahu dari mana mereka dapat membuat, ya. Mereka membuka internet, mencari lewat Google. Nah, itu yang mereka lakukan. Karena anak-anak itu generasi digital natif, mereka sudah lahir dalam dunia teknologi yang sudah maju. Maka dari itu hadirnya program Merdeka Belajar sebagai langkah awal strategis untuk menunjang lingkungan pendidikan agar lebih adaptif terhadap era revolusi. Jadi kita sebagai guru itu juga harus dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Kita harus terus belajar, Bapak Ibu. Anak-anaknya pinter mengoperasikan HP, komputer, maka gurunya pun harus bisa. Yang berikutnya, kerjasama lintas pihak. Nah, pendidikan itu akan berhasil di sekolah harus ada kerjasama. Nah, kerjasama itu tentunya sudah kita lakukan untuk meningkatkan kemajuan di dalam pembelajaran. Yang dimaksud dengan kerjasama lintas pihak adalah suatu sekolah itu bekerja sama bisa dengan sekolah lain atau dengan pemerintahan desa, kecamatan, sampai di tingkat atas, kemudian dengan puskesmas, kepolisian, dan masih banyak lagi, Bapak Ibu. Nah, kerjasama ini penting dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dalam belajar dan saling membantu di dalam memperbaiki kemampuan dan sumber daya. Jadi dengan kerjasama itu diharapkan untuk dapat meningkatkan kemampuan anak-anak di dalam belajar dan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik. Yang berikutnya, urgensi data. Nah, menurut Kemendikbud itu ya, Kemendikbud memiliki andil dalam menyediakan sumber daya dan sarana yang unggul. Ini dilakukan untuk mendukung kebijakan
yang dicanangkan seperti mempersiapkan guru dalam menghadapi sistem mengajar dengan menggunakan teknologi. Tentunya pemerintah itu sudah banyak melakukan hal di dalam mendukung kebijakan pemerintah di dalam pembelajaran. Ada kurikulum baru, pemerintah memberikan sosialisasi, ya, ada sosialisasi penggunaan IT untuk pembelajaran. Nah, ini salah satu urgensi data yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekarang apa peran dari guru dalam merdeka belajar? Kira-kira apa ya Bu, Pak, peran kita di dalam merdeka belajar? Monggo, mungkin ada yang ingin mengutarakan apa peran guru dalam merdeka belajar? Fasilitator. Menjadi fasilitator. Terima kasih. Sebagai seorang pendidik, ya, ini guru zaman dulu sebelum merdeka belajar, ya. Jadi sebagai pendidik kita kadang merasa bahwa kita itu memiliki kewenangan penuh, ya, dalam menentukan tujuan belajar bagi murid. Kita itu penguasa. Guru menganggap ia mengetahui apa yang tepat dan terbaik bagi muridnya berdasarkan pengalaman-pengalaman mengajar yang sudah dilaluinya. Nah, guru menganggap ia mengetahui apa yang tepat dan terbaik bagi muridnya berdasarkan pengalaman-pengalaman mengajar yang sudah dilaluinya, sehingga guru merasa memiliki peran menjadi satu-satunya sumber pengetahuan bagi murid. Jadi guru merasa semua ilmu yang didapatkan murid-murid itu berasal dari guru saja. Pesan dari Ki Hajar Dewantara itu, tuntunlah murid sesuai dengan zamannya. Karena zaman kita belajar dulu itu sudah tidak sesuai dengan zaman sekarang. Nah, kalau anak-anak kita itu kalau diberitahu, kuwi kan biyen zamane bapak karo ibu, nek zaman saiki wis beda. Nah, artinya sekarang guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Jadi kita itu sudah bukan lagi menjadi satu-satunya sumber belajar, Bapak Ibu, walaupun kita tetap harus menuntun anak-anak, ya. Nah, mengapa guru bukan satu-satunya sumber pengetahuan bagi murid? Mengapa Bapak Ibu kok bukan satu-satunya sumber pengetahuan bagi murid? Guru juga dikatakan sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber pengetahuan. Mengapa? Adakah yang menjelaskan alasannya kenapa kok bukan satu-satunya sumber pengetahuan? Mengapa Bapak Ibu? Seperti sudah dari awal tadi, anak-anak internet itu, ya betul, ya. Terima kasih Bu Ana, karena adanya internet, tuh, ya. Karena sumber-sumber pengetahuan ini sudah terbuka luas aksesnya dan beragam bentuknya. Seperti adanya mesin pencari yang bisa menyediakan beragam informasi yang diinginkan.
Ya, bahkan sekarang buku paket itu tidak harus membeli. Ternyata buku paket itu dapat kita buka melalui link di sana, melalui internet. Jadi anak-anak itu dapat mengakses sumber belajar yang beragam bentuknya itu melalui internet. Nah, apa yang harus dilakukan guru sebagai fasilitator? Kita bukan satu-satunya sumber belajar. Guru itu sebagai fasilitator di dalam Merdeka Belajar. Nah, apa yang harus dilakukan guru sebagai fasilitator? Apa Bapak Ibu? Kira-kira apa ya yang harus dilakukan guru sebagai fasilitator? Menyediakan dan memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh murid. Ya, menyediakan dan memberikan fasilitas yang dibutuhkan kepada murid. Terima kasih Bu Sri Tuti. Nah, sebagai fasilitator, guru itu menempatkan murid menjadi subjek atau individu yang aktif dalam pembelajaran untuk mencari dan membangun pemahamannya sendiri. Bukan sebaliknya, murid dianggap sebagai objek pembelajaran atau individu yang pasif. Jadi anak hanya mendengarkan, melakukan apa yang diinginkan oleh bapak dan ibu gurunya. Tetapi anak menjadi subjek, ya, bukan menjadi objek yang hanya bergantung pada apa yang diberikan guru. Peran guru adalah memfasilitasi, seperti Bu Tuti tadi katakan, memfasilitasi dengan baik dan benar bagaimana murid dapat membangun pemahamannya dengan maksimal. Jadi dengan makin berkembangnya zaman, Bapak Ibu, sekarang zaman sudah semakin berkembang, semakin canggih, anak-anak kita itu juga semakin lihai membuka segala akses di dalam internet, maka semakin besar pula tantangan yang dihadapi oleh guru. Persaingan semakin kompetitif sehingga sebagai pendidik kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh merasa puas, merasa cukup dengan apa yang telah kita berikan untuk anak, dengan apa yang telah kita upayakan sejauh ini. Nah, cara yang kita lakukan agar tidak tenggelam dalam perubahan zaman, supaya kita itu tidak tenggelam dalam perubahan zaman, Bapak Ibu, yang pertama menjadi pembelajar sepanjang hayat seperti yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantoro, dengan terus meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kita sebagai fasilitator pembelajaran bagi murid sesuai dengan zamannya. Ya, jadi kita harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kita harus terus belajar, meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kita sebagai fasilitator pembelajaran bagi murid sesuai zamannya. Yang kedua, penguatan kebangsaan oleh kita bersama, sehingga kita dan juga murid-murid mampu membangun konteks diri serta identitas sebagai suatu bangsa. Oleh karena itu, zaman boleh berkembang, tapi akhlak kepribadian murid sesuai dengan dasar negara kita Pancasila harus terus kita bangun agar tidak kehilangan arah. Tugas pendidik tidak hanya mengembangkan kemampuan berpikir saja, tetapi juga mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki murid
yaitu kecerdasan rasa, karsa, cipta, dan karya, agar murid menjadi manusia seutuhnya seperti harapan Ki Hajar Dewan Poro. Nah, perlu dipahami Bapak Ibu semua bahwa keberhasilan murid itu ada 3 hal yang disebut sebagai tripusat pendidikan. Nah, tripusat pendidikan itu adalah yang pertama keluarga, rumah, yang kedua sekolah, yang ketiga adalah masyarakat. Jadi pendidikan akan berhasil jika tripusat pendidikan ini juga dijalankan. Di rumah anak-anak pendidikan yang paling dasar, pendidikan yang paling dasar itu adalah pendidikan di dalam keluarga, di dalam rumah. Di sana orang tua menjadi role model. Orang tua harus mendidik anaknya dengan baik. Jika di dalam keluarga pendidikannya sudah baik, lalu di sekolah juga sudah baik, di masyarakat pun dididik dengan baik, insya Allah akan menjadi anak-anak yang bahagia, anak-anak yang selamat di dalam meraih cita-citanya. Ini Bapak Ibu berbagi praktek baik tentang Merdeka Belajar yang telah saya pelajari, mungkin bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Untuk kegiatan pada siang hari ini, dari apa yang sudah saya paparkan, mungkin Bapak Ibu dapat memberikan sedikit refleksi. Apa toh yang dapat kita ambil dari berbagai praktek baik di dalam Merdeka Belajar. Monggo saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu. Apa toh manfaat dari Merdeka Belajar yang sudah saya paparkan di siang hari ini? Mungkin satu guru satu. Monggo saya beri kesempatan untuk memberikan refleksi untuk Merdeka Belajar yang sudah saya paparkan di siang hari ini. Nanti tolong bisa dituliskan di sini jadi ya. Untuk refleksi berbagi praktek baik Merdeka Belajar. Yang pertama dari Bu Sri Tutik. Nah, apa Bu Sri Tutik dari refleksi dari
berbagi praktik baik Merdeka Belajar yang sudah saya paparkan. Dengan berbagi praktik baik ini, saya jadi tahu bahwa dengan Merdeka Belajar, seorang guru bukan satu-satunya sumber belajar. Dengan berbagai praktek baik ini, dididik menjadi tahu bahwa seorang guru bukan satu-satunya sumber belajar. Dan guru berperan sebagai fasilitator. Guru berperan sebagai fasilitator. Terima kasih Bu Sri Tuti. Yang kedua, Bu Soknato. Ya, terima kasih Bu Kris. Ya, Kalau menurut saya dari pengalaman yang sudah Bu Kris sampaikan tadi, dengan berbagi praktek baik ini, saya menjadi mudah nantinya dalam mengajar siswa, nanti bisa sesuai dengan kemampuan peserta didik. Misalnya dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian saya juga bisa berbagi karya atau berkolaborasi sesama teman guru untuk saling menginspirasi apa yang akan kita sampaikan kepada peserta. Ini saja Bu dari saya. ya. Terima kasih Bu Soknato. Bagus sekali bahwa Bu Soknato akan menjadi nantinya lebih mudah dalam mengajar ke siswa, karena sesuai dengan kemampuan siswa, kompetensi siswa. Ya. Misalkan dengan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kemampuan anak, dengan pembelajaran dengan berkolaborasi bersama teman sejawat untuk saling menginspirasi apa yang akan kita sampaikan kepada peserta didik. Jadi ada kolaborasi, ada kerja sama. Terima kasih Bu Soknato. Yang ketiga, Bu Ana Lestari. Dengan berbagai praktik baik, saya menjadi tahu bahwa dengan Merdeka Belajar ini anak bisa lebih aktif dan kreatif Bu, dalam pembelajaran. Anak menjadi aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Terima kasih Bu Ana. Ada lagi? Sudah? Terima kasih Bu Ana Lestari. Ya. Saya menjadi tahu bahwa dengan Merdeka Belajar anak dapat lebih aktif dan kreatif di dalam pembelajaran. Yang keempat, Bu Prasti Hari Usapanganti, monggo. Setelah saya mengikuti berbagi praktik baik ini, saya mendapatkan kekuatan untuk lebih memperbaiki kualitas pembelajaran saya, yaitu sebagai seorang guru kita harus menjadi fasilitator. Sudah? Terima kasih Bu Prasti. Dari Bu Prasti mendapatkan penguatan untuk lebih memperbaiki kualitas pembelajaran, yaitu sebagai seorang guru kita harus menempatkan diri guru sebagai fasilitator. Terima kasih Bu Prasti. Yang terakhir, yang paling ganteng ini Pak Imam. Pak Imam yang paling ganteng. Kalau yang paling ayu Pak Imam yang terakhir ini.
cowok yang satu-satunya ini Pak Imam. Ya, untuk saya sendiri setelah mengikuti berbagai praktik baik ini, saya menjadi lebih tahu apa itu yang dimaksud dengan merdeka belajar dan memahami bahwa itu harus menggunakan sistem AMOM dalam memfasilitasi peserta didik. Jadi guru tidak harus selalu menuntut siswa untuk kreatif, tetapi gurunya sendiri pun juga harus kreatif. Terima kasih. Jadi menurut Pak Imam, ya, guru itu juga harus kreatif, ya. Jangan menuntut anak kreatif, tapi sebelum menuntut anak untuk kreatif, guru juga harus kreatif, ya. Dapat memfasilitasi peserta didik, guru harus kreatif, ya. Yang terakhir ini, ya, Bu Eni. Terima kasih Bu Tri untuk refleksi yang saya berikan pada kesempatan kali ini. Setelah tadi mendengar bersama dengan Bu Kris dengan berbagi praktek baik topik merdeka belajar, saya lebih menjadi tahu bahwa guru sesuai Ki Hajar Dewantara itu menuntun anak sesuai kodrat alam dan zaman, sehingga apa yang kita berikan kepada anak tidak sama saat kita dapatkan saat kita kecil dahulu. Jadi menyesuaikan zaman untuk saat ini. Demikian Bu Kris, terima kasih. Terima kasih Bu Eni. Jadi refleksi dari Bu Eni bahwa kita sekarang menuntut anak itu harus sesuai dengan zamannya, sudah harus sesuai dengan kodratnya, sudah tidak seperti zaman kita dulu. Zaman sudah berubah, maka kita harus menuntut murid sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan zamannya. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti berbagai praktek baik yang saya laksanakan di siang hari ini. Dan terima kasih untuk refleksi yang Bapak Ibu berikan untuk kegiatan berbagi praktek baik Merdeka Belajar hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini, yang kita dapatkan hari ini dapat menjadikan bekal kita mendidik murid-murid kita. Terakhir dari saya, Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih untuk waktunya. Semoga Bapak Ibu semua senantiasa mendapatkan kemudahan di dalam mendidik anak-anak kita, senantiasa sehat walafiat. Terima kasih. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama terus belajar demi meraih tujuan pendidikan menjadi manusia merdeka yang kelak akan menuntun murid-murid kita menjadi manusia merdeka pula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.